Pemirsa, pemerintah didesak untuk mengkaji ulang usulan penaikan ongkos haji. Setidaknya penaikan biaya haji bagi jamaah tidak dilakukan secara tiba-tiba di tengah kabar Arab Saudi yang berencana menurunkan biaya paket haji hingga 30%. Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan Fadlul Imansyah, Kepala BPKH, dan Marwan Dasopang, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI. Selamat malam Pak Fadlul dan Pak Marwan. Selamat malam. Baik. Salam sehat selalu Bapak-Bapak. Saya ingin ke Pak Marwan terlebih dahulu. Pak Marwan, apakah sependapat dengan Kemenak yang mengusulkan untuk penaikan biaya haji tahun 2023 ini dari 39 juta rupiah menjadi 69 juta rupiah yang dibebankan kepada jamaah? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kenaikan yang luar biasa ini mengejutkan semua pihak. Oleh karena itu, saya ditunjuk menjadi Ketua Panja di Komisi 8, kita akan membahas ini nanti sedetail mungkin. Bahwa kenaikan porsi yang dibuatkan 70%, 30% itu memberatkan masyarakat. Saya melihat dan mencoba mendalami jamaah yang akan berangkat di periode ini di 2023 yang sudah menunggu untuk melunasi sampai 100%, itu akan banyak jamaah yang tidak bisa berangkat. Karena rentang waktu paling lama bisa kita memberikan waktu itu paling 1 bulan. 1 bulan bagi jamaah dengan profil seperti itu jamaah masyarakat Indonesia, ada yang kuli panggul, ada yang petani dan lain-lain. 30 juta itu tidak mudah mendapatkan dalam rentang waktu 1 bulan. Maka karena itu perlu dievaluasi. Kalau dari sisi proporsional, tentu ini ideal, 70%, 30%, 70% tanggung oleh jamaah, 30% nilai manfaat. Tapi kan itu idealnya. Ideal ini bukan tahun ini, bisa sampai 10 tahun ke depan, nanti bertahap. Nah, nanti kami di Panja, saya nanti mengajak teman-teman di praksi, kita juga akan mendengarkan jamaah, kira-kira kemampuan masyarakat kita itu naiknya berapa. Baik. Dan mempertimbangkan juga kemampuan untuk memakai nilai manfaat, supaya menghindari untuk mengambil hak jamaah yang akan datang. Jadi kita ini kalau berbicara 2023 tentu tidak bisa lagi mendesak perencanaan yang lebih matang ke BPKH. Karena memang kemampuan BPKH sekarang menyiapkan nilai manfaat itu yang kita sepakati kemarin 8,1 triliun. Kemampuannya seperti itu. Baik. Nah, sementara jamaah kan sudah berkenan memberikan uangnya, didaftarkan menjadi keuangan haji selama 20, bahkan ada yang 30 tahun. Kerelaan menyimpan uang 30 tahun ini untuk dikelola di BPKH, sekarang ada harapanlah ke Pak Fadlul supaya kemampuan memperbanyak nilai manfaat ini ya kita harapkan. Jadi kalau selama ini kita mendorong sampai 8%, bahkan 9%, ya belum bisa, baru 5% dan bahkan di bawah 5%. Hasilnya seperti itu. Nah, kalau begitu nanti kita coba, saya yakin teman-teman sudah mendengarkan seperti apa persiapan jamaah di tengah-tengah masyarakat kita. Kenaikan 100% itu berat sekali. Saya juga menangkap itu. Berat sekali itu, tidak mungkin. Bahkan dari 221.000 jamaah nanti bisa saja sepertiga tidak bisa melunasi. Nanti kita bekerja ini. Dalam agenda kami di Komisi 8 di tanggal 14 Februari itu akan diputuskan. Setelah diputuskan nanti akan dilunasi. Rentang waktu pelunasan itu Pak Fadlul itu hanya 1 bulan rentang waktunya. Dengan profil jamaah kita yang seperti itu, saya yakin banyak jamaah yang akan mundur. Ya, banyak pihak yang merasa keberatan dengan angka kenaikan hampir 50% kenaikannya. Saya ingin ke BPKH, Pak Fadlul, menurut BPKH apakah secara komposisi biaya memang harus seperti itu, 70-30%?
Sebenarnya kalau kita lihat dari sejak 2010, BPIH ini biaya penyelenggaraan ibadah haji ini belum pernah naik. Jadi dari setoran awal 25 juta plus setoran lunas 10 juta. Jadi total 35 juta sejak tahun 2010. Hingga saat ini 2020 pun masih 35 juta totalnya. Jadi kalau kita hitung berdasarkan inflasi, kemudian apresiasi dolar dan sebagainya, memang sebenarnya pada waktu 2010 itu pun proporsinya tuh sekitar 85-15%. Jadi nilai manfaat itu hanya 15% mensubsidi dari 85% total yang sudah dibayarkan. Dengan asumsi yang tadi bicara masalah inflasi, apresiasi dolar dan sebagainya, sehingga waktu 2010 itu sekitar 35 juta memang yang harus biaya totalnya. Saat ini menjadi 98 juta. Itu kan dalam waktu 12 tahun suatu hal yang sangat normal sekali ya. Jadi artinya kalau tetap dibuat 35 juta atau misalnya secara persentase sekitar lebih dari 60% bahkan yang menjadi biaya manfaat, itu rasanya kita khawatir ke depannya akan ada calon jemaah haji yang dananya harusnya diinvestasikan untuk mendapatkan porsi haji di tahun-tahun ke depan akan digunakan oleh jemaah haji, calon jemaah haji yang akan berangkat pada saat ini. Nah, oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Kementerian Agama bahwa 70-30 itu sebenarnya yang paling ideal. Karena dulunya 85-15 bahkan. Memang 2022 itu 60-40, di mana 60-nya adalah biaya manfaat. Makanya untuk supaya kita menjaga kesinambungan dari sustainabilitas dari keuangan haji ke depannya, makanya kenapa kemudian Menteri Agama menawarkan seperti apa yang disampaikan. Nanti Komisi 8 bersama Pak Marwan sebagai ketua panjanya yang akan meneliti lebih lanjut seperti apa dan apa yang akan menjadi putuskan ke depannya. Pak Marwan, di tengah kabar bahwa Arab Saudi akan menurunkan biaya paket haji sebesar 30%. Sementara pemerintah dalam hal ini Kemenak mengusulkan untuk kenaikan biaya haji untuk yang dibebankan pada jamaah adalah hampir 50% atau 69 juta. Apakah ini wajar, Pak Marwan? Begini, harus kita pahami ya, pembiayaan haji itu ada yang dilaksanakan oleh pihak Saudi, dahulu namanya muassasah. Itu layanan bagi jamaah di Ar-Musna, Arafah, Musdalifah, di Mina. Semua kebutuhan jamaah itu dikerjakan oleh muassasah. Sekarang namanya syarikah, oleh perusahaan. Sekarang itu oleh pihak Saudi, biaya pelayanan di situ, di Arafah, di Musdalifah dan di Mina itu diturunkan 30% dari tahun lalu. Itu proporsinya sedikit. Sementara penerbangan, hotel, kemudian catering, makan, transportasi di Saudi, itu hal lain, itu tidak diurusi oleh pihak Saudi. Jadi karena itu sebetulnya tidak terlalu signifikan. Tapi saya setuju bahwa untuk membuat keputusan tentang item-item harga ini nanti Komisi 8 akan coba membahas lagi. Umpamanya penerbangan. Penerbangan bukan diatur oleh Saudi dengan perusahaan. Kemudian hotel bukan dengan pihak Saudi, dengan perusahaan-perusahaan di Saudi. Nanti kita coba melihat harga tiket yang akan diputuskan itu apa masih mungkin diturunkan. Kemudian hotel-hotel di Saudi masih mungkin diturunkan. Jadi berbagai hal nanti komponen yang akan kita coba turunkan supaya beban jamaah tidak terlalu berat. Baik, jadi Pak dua Marwan, hal. tapi dari angka usulan yang disampaikan oleh Kemenak 69 juta rupiah itu apakah sudah termasuk dengan perhitungan ketika Arab Saudi memang menurunkan angka 30% ya? Sudah include di situ? Sudah termasuk di dalamnya karena itu itemnya kecil sekali karena hanya di lokasi yang saya sebutkan tadi Arafah, Musdalifah, di Mina. Sementara yang lain kan itu yang paling besar. Komponen paling terbesar itu adalah penerbangan.
penerbangan itu oleh pemerintah mengusulkan 33 juta. Nanti kita akan berunding lagi dengan pihak penerbangan. Yang nanti yang disepakati siapa saja. Biasanya kita menyepakati Garuda kemudian dengan Saudia. Nanti kita Baik. tanya kenapa sampai 33. Kalau kita bisa berunding menurunkan 1 juta saja per satu jamaah itu sudah luar biasa sekali nanti. Kemudian Oke. hotel-hotel akan kita coba. Dan yang Mencari kedua jalan itu tengahnya tadi, bagaimana Pak Marwan? Agar tidak satu yaitu memberatkan jamaah, tapi juga pemerintah tidak boncos gitu. sebetulnya bukan pemerintah ya Pak Fadlul ini yang mengelola keuangan haji karena Ya, dalam sekarang BPKH. kemampuannya baru seperti itu. Saya bolak-balik menyampaikan di Komisi 8, ada harapan dengan Pak Fadlul nih supaya BPKH ini berkemampuan mengelola uang ini, imbal nilainya itu 10%. Kalau itu kan kita punya saving nanti yang luar biasa. Tapi kalau hanya di bawah 5%, ya kemampuannya seperti itu. Lah karena itu kita nanti coba mengkaji lagi usulan pemerintah terkait dengan penerbangan, hotel, makan di sana itu dicoba diturunkan. Jadi item-item itu nanti kita kaji. Selain Baik. membuat porsi nanti akan kita robah, bukan 70-30. Karena 70-30 itu ideal bukan tahun ini. Bisa 10 tahun ke depan bertahap naiknya. Sedikit, sedikit, sedikit. Kalau tiba-tiba menjadi 70-30, ya tepar nih jamaah. Ya, Profil ya. jamaah kita ini Mbak, ada yang petani, ada yang kuli panggul, ada yang Baik. macam-macam Pak Fadlul semua. bisa menanggapi mungkinkah yang disampaikan oleh Pak Marwan tadi, solusinya demikian? Mungkin sekali, saya rasa itu makanya kami sebenarnya terbuka terhadap apapun keputusan yang akan diambil oleh panitia kerja ya antara Kemenak dengan Komisi 8. Saya rasa Komisi 8 dan Kemenak ini kan sudah bertahun-tahun ya melakukan hal ini. Jadi artinya untuk mereview apa yang dilakukan, misalnya seperti sebagai gambaran mudahnya ya, kalau umroh itu kan sekitar 30 jutaan ya, itu 9 hari atau 10 hari. Bayangkan kalau misalnya kalau haji itu 40 hari, berarti kan paling mudahnya kita hitung 30 kali 4 dikali 4 ya, 30 jutaan dikali 4, sekitar 120 jutaan selama 40 hari. Asumsi 30 juta itu yang umroh yang bukan peak season ya, yang normal, kondisi normal. Nah, bisa dibayangkan artinya angka 98 juta itu kalau dilihat berdasarkan kita bandingkan langsung dengan umroh, saya rasa itu sangat signifikan ya. Jadi artinya yang disampaikan Pak Marwan mengenai pesawat segala macam itu sebenarnya bisa dinegosiasikan kembali mungkin ya. Itu kembali lagi itu adalah ranahnya Kementerian Agama dan Komisi 8 DPR RI. Tapi untuk BPKH sendiri bagaimana sebetulnya upaya dalam menambah nilai manfaat haji? Oke, kami saat ini kalau kita hitung ya, misalnya asumsi kita harus memberikan nilai manfaat sekitar 60% ya. Sementara tadi Pak Marwan menyampaikan asumsinya akan ke depannya kepengurusan baru akan bisa mencapai misalnya double digit. Pun double digit itu kan selisihnya masih ada 50% lagi gitu ya. Jadi artinya memang sebenarnya memang harus ada penyesuaian dari sisi setoran yang harus dibayarkan oleh jemaah haji gitu. Bahwa kemudian ke depannya kami akan melakukan bukan hanya sebatas untuk mengoptimalkan hasil investasi, tapi juga memberikan dorongan terhadap efisiensi dari biaya penyelenggaraan ibadah haji. Misalnya kita akan melakukan investasi di ekosistem perhajian, yang mana nanti ke depannya kita juga ikut melakukan price control terhadap setiap biaya yang dikeluarkan oleh misalnya syarikah yang seperti yang disampaikan Pak Marwan tadi atau yang lainnya, sehingga bahwa kita punya ruangan negosiasi ke depannya untuk bisa lebih menurunkan misalnya mengefisiensikan on top of yang akan kita hasilkan dari sisi hasil investasi. Saya rasa itu adalah kombinasi yang cukup baik ke depannya.
Baik, terakhir saya ingin ke Pak Marwan. Pak Marwan, kuota untuk jamaah haji Indonesia tahun 2023 ini dinaikkan sangat signifikan ya, angkanya 221.000. Sementara kalau kenaikan biayanya sampai dengan hampir 50%, bisa dikatakan jamaah haji akan sangat merasa keberatan dan kuota tidak terisi penuh mungkin saja. Lalu bagaimana upaya dari anggota Dewan untuk bisa memperjuangkan penaikan biaya haji yang wajar untuk tahun 2023 ini, Pak Marwan? Ya, kita pasti akan mencoba meyakinkan pemerintah bahwa item-item tadi masih bisa diturunkan. Yang kedua, pemakaian nilai manfaat 70-30 itu masih boleh dilakukan secara bertahap. Sekalipun itu ideal, tapi mungkin bukan tahun ini, berjalan sampai 10 tahun ke depan. Memang benar Pak Padul tadi itu, ya mungkin saja skemanya harus berubah, bahwa setoran haji harus naik, tidak lagi setorannya itu 25, karena kelolaannya harus lebih besar supaya nilai manfaatnya lebih baik. Dari sisi perkembangan atau kenaikan harga-harga atau kurs inflasi dan lain-lain, memang tidak ideal lagi dengan keuangan haji kita sekarang mendaftar 25 terus dilunasi 15, itu nggak cukup. Tapi untuk tahun ini tidak mungkin kita naikkan seperti itu. Jadi ongkos haji kita yang disebutkan menjadi 98 secara keseluruhan itu nanti kita coba turunkan. Kalau tahun lalu kan 98, alasannya karena masih pandemi. Banyak hal yang baru, hotel-hotel belum diselesaikan, sudah 2 tahun banyak hal. Oke, alasan itu kan sudah tidak absah. Maka kita coba nanti minta diturunkan. Kemudian kita turunkan lagi tadi porsi, umpamanya 60-40. 60 kewajiban jamaah, 40 kita dari nilai manfaat. Atau bahkan nanti di bawah itu lagi. Tapi ke depan memang saya setuju bahwa ada perbaikan. Baik, kita tunggu kaji ulang dari usulan penaikan biaya haji ini. Terima kasih Pak Marwan dan juga Pak Fadrul yang sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.